Halo, apa kabar para rockstar yang ada di mana saja? Selamat datang di Bunglon Project, channel yang membahas seputar dunia musik rock and roll. Tetaplah bersama channel ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jawa Timur dikenal sebagai tempat lahirnya grup band rock besar, sebut saja nama Bumerang dan Power Metal yang berasal dari Surabaya. Sempat merasakan masa jayanya di tahun 90-an sampai awal 2000-an. Bicara soal band rock, Bumerang adalah salah satu band terbaik Indonesia. Dan formasi terbaik dari Bumerang sendiri terdiri dari Roy Cikuniah pada vokal, almarhum Hubert Hendry Limahelu pada bass, John Paul Ivan pada gitar, serta Farid Martin Bajeber pada drum. Bisa dibilang ini adalah formasi terbaik dari Bumerang. Formasi personil ini menghasilkan beberapa lagu yang hit pada masanya, seperti Pelangi, Kisah Generasiku, Kembali, Bungaku, dan banyak lagi. Bumerang yang juga punya fanbase bernama Boomers ini termasuk salah satu band yang dikenal jarang melakukan pergantian personil. Sayangnya masa kejayaan Bumerang tak bertahan lama setelah satu persatu personilnya mengundurkan diri dari band, dimulai dari John Paul Ivan, disusul Roy Cikuniah, dan yang terakhir Farid Martin. Hanya tinggal almarhum Hubert Hendry yang tersisa mengibarkan bendera Bumerang sampai akhir hayatnya. Resign dari Bumerang itu, kalau Ardi boleh tahu sih, kalau Mas boleh jelasin itu ceritanya gimana sih Mas? Ya itu tadi sih, kalau ada keputusan pasti ada alasannya apa gitu. Ivan kan 2005, aku itu pertengahan 2010, menjelang pertengahan 2010. Cuman begitu aku resign, anak-anak datang ke rumah kan, ini kontrak yang udah masuk gimana? Ya udah, nyelesain kontrak sampai Desember 2010. Nah, kalau ditanya alasannya ya mulai banyak yang nggak sama. Terus waktu Ivan resign 2005, dia sebenarnya ingin salah satu dari kita itu ada yang keluar. Itu dia ngomong gitu di forum. Pertemuan itu cuman aku, Ivan, almarhum Hendry, Farid, sama Saiful. Yang kedua, Ivan kan 2 kali resign. Iya. Ivan 2 kali resign. 2 kali resign, ini Ardi baru malam tahu Mas. Ya, jadi yang pertama itu lengkap, itu manajemen ngumpul semua. Terus Ivan bilang mau resign. Ya, yang ngomong waktu itu aku. Yang jawab, ya aku ngomong, gini aja Van, nggak usah resign, kamu bikin album solo lah. Yang mungkin kamu di Bumerang itu ada yang kurang puas, kamu di album solo lah gitu. Bikin album solo, tapi nggak perlu. Nggak perlu keluar. Aku bilang nggak usah keluar gitu. Karena ini pertemuan pertama aku langsung ngomong tuh. Soalnya kalau buat aku, salah satu dari kita keluar, mending band ini bubar aja. Gitu. Tapi akhirnya tetap jalan, Ivan tetap oke. Nah, waktu dia resign yang kedua, ya aku sama Hendry sama Farid sudah bersepakat. Farid sama Hendry, ayo Roy, jangan, ini kayaknya Ivan mau ngomong keluar yang kedua. Terus kalau bisa jangan bubar bandnya, kita lanjut. Ya udah, aku dengan berbagai macam alasan aku setuju dengan almarhum Hendry dan Farid untuk tetap jalanin Bumerang. Jadi waktu Ivan pertemuan kedua, nah yang pertemuan kedua memang cuma 5 orang nih, Saiful, orang manajemen, sama kita berempat. Ivan soalnya masih nyuruh. Itu dalam kondisi masih di Sony. Masih di Sony. Oke, ya, terus. Masih di Sony. Terus Ivan waktu yang pertemuan kedua soalnya dia nyuruh aku sama personil yang lain untuk milih dia atau yang mau dikeluarin Ivan ini gitu. Ya aku bilang nggak ada yang dikeluarin. Oleh Bumerang. Di Bumerang maksudnya kalau kamu nggak setuju, kamu mengundurkan diri aja. Jadi
karena tidak ada yang dikeluarin. Kalau kamu tidak setuju, kamu yang harus keluar. Yang ngomong gitu kan aku. Jadi 2010 aku harus mematuhi omonganku sendiri. Ya, komit. Aku nggak bisa mencat salah satu, ya aku aja yang cabut. Oh, gitu. Diikuti nggak sampai sebulan, Andre Fransi ikut cabut. Iya. Gitu. Terus aku nelpon kan, dia ngapain kamu Malah keluar? kaget ya, malah Mas Roy gitu. Maksudnya kamu ngapain keluar di Bumerang? Enggak lah. Nggak ada kamu, aku mending cabut juga. Ya terserah. Soulmate-nya, iya. Mungkin. Jadi aku sama Andre ya aku hormat lah, respect lah sama dia. Maksudnya, Andre, waktu aku telepon kalau kamu masih mau lanjut sama Bumerang, aku nggak apa-apa. Iya. Kamu lanjut aja. Tapi kalau karena aku dulu udah ngeluarin omongan seperti itu, jadi aku harus mematuhi omonganku. Oh. Andre bilang, aku di situ sama kamu aja lah. Ya udah aku resign juga, ya terserah. Kalau kamu resign ya terserah. Akhirnya aku resign, Andre Fransi baru berapa bulan kemudian ikut resign juga gitu loh. Tapi buat aku ya bagus lah. Bukan bagus ini ya, tapi Kenapanya, Mas? habis itu Andre kan karirnya juga makin jalan dia sama Yudika, sama Dewa. Ya bagus juga buat dia. Karena aku tahu hikmahnya lah ya. Ya karena aku tahu apa yang dilakukan Andre Fransi untuk Bumerang itu luar biasa gitu. Jadi kalau apa yang dia lakukan itu mungkin dia merasa tidak bisa sejalan lagi, terus dia ngambil keputusan yang sama aku, ya udah terserah Andre. Ya itu tadi akhirnya, maksudnya setiap keputusan pasti ada alasan. ada alasan. Tapi waktu resign itu aku masih sempat ngomong ke anak-anak, kita bakal lama nggak ketemu. Jadi kita sama-sama jaga pikiran ya. Ya. Jangan, aku nggak akan pernah ngomongin jelek tentang kalian jangan ngomongin jelek tentang aku. Karena apa? Karena ya nggak tahu. Waktu itu ya, bisa aja bulan depan kita ketemu. 6 bulan kemudian ketemu, 1 tahun kita ketemu lagi, ngomong itu masih enak. Gitu. Tapi ya akhirnya memang perkembangan nggak bisa. Ya namanya mungkin pas lagi bisa dibilang emosi lagi gimana gitu kan. Kita sama-sama biar tenang dulu lah, refresh dulu lah gitu. Ya maksudnya jadi jaga pikiran sama-sama enak dulu, tidak ada curiga-curigaan. Tapi yang terjadi udah nggak kayak gitu. Iya, opini kan kadang gimana? Aku nggak tahu, tapi pokok sekian bulan kita nggak ketemu, wah udah kurang bagus lah hubungannya itu sebenarnya. Kalau bisa dibilang nggak bagus. Jadi aku wah ini susah, ini mau ketemu duduk lagi susah ini. Dan itu berlanjut muter terus sampai berapa tahun kemudian makin kusut. Makin kusut. Padahal waktu itu aku minta tolong Henry sama Farid kan datang ke rumahku besoknya setelah aku ngomong resign. Kalau bisa jangan gini lah, aku nggak bisa lah maksudnya. Aku nggak bisa, karena itu yang diomongin Andre Fransi soalnya waktu kita teleponan. Loh Roy, sebetulnya kamu itu bisa ngeluarin salah satu yang Andre juga tahu. Cuman waduh Andre, tak jelasin yang urusan sama Ivan dulu. Aku dulu sama Ivan ngomongnya kayak gini, tidak boleh ngeluarin, kalau nggak setuju ya mundur. Jadi aku harus mematuhi omongan, ya walaupun omonganku sendiri, aku harus mematuhi itu. Ya udah aku yang mundur. Andre sampai geleng-geleng dia. Waduh, apot sampean Pak. Tapi ya nggak apa-apa. Buat aku ya nggak apa-apa kok. Maksudnya ya memang harus begitu. Iya, emang udah jalannya Mas ya. Dan aku pun sangat-sangat menghormati Bumerang. Aku juga. Kesannya kan yang membesarkan nama. Ya aku ditempa di situ. Terus perjuangan segala macam gitu. Tapi ya sudahlah. Maksudnya memang jalannya seperti itu, ya sudah gitu. Tapi emang sih itu kan zaman Ardi belajar ngeband kan, kasarannya ngeband bawain lagu Bumerang juga. Jadinya emang ketika ada berita itu Mas, wah opini macam-macam tuh. Waduh, Mas Ivan keluar, Mas Roy keluar. Emang ya akhirnya dapat kesempatan sekarang tahu langsung dari Mas Roy ceritanya gimana. Tapi sampai sekarang silaturahmi masih sama-sama ini gimana Mas? Udah jarang banget. Ya? Tapi beberapa hari lalu aku sebulan ini 2 kali main bareng Ivan. Masih main bareng Ivan. Masih kan nggak ada masalah juga. Berapa hari yang lalu? Baru berapa hari yang lalu. Sama Ivan 14 November di Surabaya. Terus tanggal berapa belum lama kok sama Ivan juga main bareng lagi. Tapi enaknya
di Bumerang sendiri ada kesepakatannya tuh boleh bawain lagu Boleh. siapa? Iya kan ada kayak aku tahu itu kayak contoh Fade to Black Bondan itu kan dia ada perjanjian gitu mas. Iya. Bubar proyeknya nggak boleh bawain lagu ini ya. Iya. Kalau Bumerang kan masih Boleh lah. boleh bawain, masih boleh mau bawain. Iya. Nggak apa-apa juga sih. Iya. Kalau buat aku ya malah harus saling mensupport. Iya, maksudnya gitu. Walaupun udah sendiri-sendiri, ya udah dewasa lah kita. Iya. Udah dewasa, nggak perlu sampai yang harus gimana. Iyalah. Jadi ya emang nggak gampang sih main band. Nah, betul. Loh, dengerin tuh pada tuh. Ya, ternyata ngeband gak gampang mas ya? Iya. Iya. Orang kan cuma tahu asik-asik aja kita. Aku juga kan ngefans sama band ini, band itu. Tapi ya, wah sayang ya. Itu. Led Zeppelin yang lagi top-topnya, begitu drummernya meninggal ya emang berhenti, nggak dilanjutin lagi ya. Orang ngomong sayang kan banyak drummer bagus, supaya mungkin mereka sepakat nggak mau diganti temennya. Ya sudah, ya terus aku ngefans sama apa namanya Pearl Jam. Waduh ini dulu drummernya keren juga, kenapa harus ganti gitu. Tapi ya kita nggak tahu kan kejadiannya. Namanya orang saudara kandung aja bisa berantem, apalagi teman band kan. Nggak gampang sih. Nggak gampang. Iya. Ya intinya tipsnya mungkin ke teman-teman nih mas, gimana kalau ngeband tuh biar solid, mungkin ada nggak sih tips-tipsnya? Ya berantem lah di awal. Nah itu dia tuh kuncinya, jangan di belakang. Karena itu termasuk akhirnya kalau di pengalamanku sendiri jadi sebuah kesalahan juga, memaklumi. Oke. Padahal harusnya kalau kita sayang, kita care, ya harusnya ngomong waktu itu. Ya, jangan gak enakan ya. Jangan gitu. Yang akhirnya ya jadi sembarangan juga gitu. Gitu. Jadi mungkin lebih baik pahit di depan lah. Tapi ke belakangnya enak gitu. Tapi banyak yang ngomong juga kan, wah yang band ini aja bisa reuni. Ya iya, itu ngomongin apa? Reuni itu karena ngomongin duit kan pasti. Iyalah. Udah bro. Cuman nggak apa-apa, cuman asal memang di belakang panggungnya juga dekat. Ya, silaturahmi tetap. Jangan sampai kita jadi penonton juga dibohongin juga. Di backstage-nya padahal udah nggak ngobrol, udah sendiri-sendiri, tapi begitu di atas panggung sambil ketawa-ketawa, padahal ya sebetulnya nggak begitu kondisinya. Itu malah kurang asik sih sebetulnya ngeband kayak gitu kan. Kasarannya kan penonton bisa ngerasain ya kita main tuh gimana gitu kan. Iya. Ya tuh, pokoknya lo kalau bikin band di depan gontok-gontokan deh udah. Iya. Lo mau nyampe, temen lo mau nyampe, udah di depan deh udah. Di depan. Jadi ke belakangnya sama-sama tahu. sama-sama Aduh, jadi panjang numpuk-numpuk. Gitu. Terus Mas Roy tadi bilang kita ngobrolin soal Mas Roy itu backgroundnya, influence-nya tadi ada bilang Pearl Jam, ada Led Zeppelin. Di masa kecil Mas Roy itu lebih banyak dengerin apa sih Mas, bisa punya suara sekeren ini gitu? Waduh, gila. Aku itu ya 10 bersaudara. Oke. Anak nomor 8. Oke. Aku sama kakakku yang 1, 2, 3, 4, 5 itu usia jauh. Pisahnya sebenarnya jauh gitu. Nah dari mereka aku tahu band-band Rolling Stone, Beatles, dari kecil dengerin itu. Terus Led Zeppelin, Purple gitu udah tahu dari waktu itu. Begitu masuk SMP, mulai itu beda lagi. Itu Surabaya waktu itu kayaknya di mana-mana juga musik metal lagi kenceng. Mulai aku SMP itu punya geng. Teman sekolah, namanya Irma. Iron Maiden. Jadi kita itu fansnya Iron Maiden. Oh gitu. Jadi bikin stiker yang fontnya kayak Iron Maiden tapi Irma. Oh itu Irma Iron Maiden. Jadi kita kerjanya dengerin Iron Maiden, band-band tahun itu. Udah mulai lupa nih yang musik-musik lama. Udah eranya udah ganti. Nah sementara kalau di rumahku dulu, ayahku itu kalau sore sama ibuku suka nongkrong bareng. Ayahku main gitar, ibuku nyanyi. Itu lagu lebih lama lagi. Lagu-lagu yang zaman dulu, makanya aku akhirnya tahu penyanyi kayak Matt Monro, Jim Reeves, terus Louis Armstrong. Terus ada aku itu sampai akhirnya jadi ikut seneng Glenn Miller Orchestra karena ayahku. Dia dengerin itu dari kakak-kakakku, aku dengerin yang ini.
Begitu SMP mulai ketemu temen, mulai dengerin musik metal, mulai ngeband lagi, ya akhirnya era-era itu Iron Maiden, Metallica, terus Judas Priest, gitu kan, Slayer. Terus aku waktu itu termasuk seneng dengerin albumnya Sex Pistols yang Nevermind Golok ya. Wah, gila. Jadi aku akhirnya seneng sama punk. Sampai ke punk loh, Iya, Mas kalau dengerin Sex Pistols yang Who Killed Bambi, itu Anarchy in the UK. Jadi akhirnya nyampur. Tapi di eraku gede, di eraku bertumbuh itu kakak-kakakku yang perempuan mulai dengerin juga Duran-Duran. Wah, tetap ada aja. Podcastnya juga tetap ada ya. Duran-Duran, terus dari kakakku yang lama dengerin Pink Floyd, Yes. Akhirnya memang nyampur nyampur ya. Aku juga akhirnya seneng Duran-Duran ya, seneng musik new wave di tahun itu. Maksudnya dulu kan ada Ultra Fox, ada Depeche Mode, terus ada Mo juga, terus banyak lah. Jadi akhirnya memang nyampur. Duran-Duran termasuk. Terus dulu ada yang band Belanda kalau nggak salah itu band Time Bandits. Wah itu keren tuh. Terus dari mereka juga akhirnya dengerin Syakatak, kakakku. Tapi aku sendiri, jadi influencer banyak karena keluarga besar. Kamar sini kakakku dengerin itu. Jadi berarti emang di keluarganya Mas Roy emang musik tuh udah inilah ya. Mau nggak mau gitu. Anak jadi kakak. Dan aku termasuk nomor 8. Jadi aku adikku sama yang nomor 8, 9, 10 kita yang kecil. Jadi kita itu dengerin kakak-kakak kita. Iya, alam bawah sadar kan biasanya kan. Tapi aku jadi kalau sekarang jadi bersyukur. Aku dari mereka jadi tahu Bob Dylan, dengerin John Denver, dengerin ABBA. Macam-macam akhirnya nyampurnya banyak gitu. Terus mulai kalau ini dengerin lagunya Syakatak. Tadi kayaknya asik lebih itu, kakakku pergi tak pasang yang mana ya tadi. Jadi macam-macam dengerinnya gitu. Nah begitu SMP mulai ketemu temen ya lebih spesifik lagi karena ngomongnya di Surabaya waktu itu bandnya banyak yang metal. Sepultura di Surabaya gede, Metallica gede, terus band kayak Anthrax gede. Jadi itu SMP jadi begitu sampai selesai sekolah. Sampai era 90 mulai masuk grunge. Oke. Wah, ini juga keren nih. Jadi Nirvana ya gitu-gitulah ya. Mas Iwan dari gue udah dengerin SMP. Waduh. Video klipnya aku masih ingat tuh, video klipnya kalau nggak salah almarhum Jojon. Iya. Sepeda. Iya. Makanya bisa ketemu lo, terus main bareng sama Mas Iwan tuh sesuatu yang istimewa karena aku gedenya sama musiknya dia juga, gitu kan. Gede musiknya Mas Iwan. Termasuk akhirnya yang mempengaruhi aku kalau nulis lirik juga. Gitu. Karena dengerin itu. Bagi lukisannya Mas. Satu aja gitu. Tapi Mas Iwan itu termasuk memang yang ada pengaruhnya juga ke aku ya. Ke aku maksudnya ya siapa sih yang dipikir tahun itu yang kalau nongkrong nggak nyanyi lagunya. Ya, tongkrongan pastilah ya, anak tongkrongan seluruh Indonesia gitu. Habis ngomong yang lirik-lirik Mas Iwan yang anarki, habis itu mulai lagu yang cinta, rasa sesal sambil minum, itu pasti. Udah pasti di mana-mana tuh Mas. Gitu. Jadi kalau buat aku ya. Jadi mungkin kalau yang mempengaruhi ya macam-macam dari barat, tapi di Indonesia mungkin kalau lebih lirik, ya Mas Iwan. Terus aku juga mengagumi God Bless gitu kan. Jadi Om Yen Antono. Jadi mereka lah yang jadi ini jadi istilahnya pengarah musiknya kita. Betul. Tidak hanya aku, banyak band tak rasa yang pasti pengaruhnya betul. Dari mereka gitu. Setuju banget. Makanya waktu Bumerang akhirnya pernah ngeluarin album yang judulnya Segitiga. Itu di album Segitiga itu ada 10 lagu, 9 lagu orang yang kita aransemen ulang, sama 1 lagu sendiri. Judulnya Pro. Itu lagu sendiri hanya untuk menunjukkan 1 lagu itu untuk menunjukkan
kita masih berkarya, cuman kita pengen konsep ini sebetulnya Lock dulu nggak setuju. Waktu kita datang, jadi konsepnya gini, dulu kita sebelum bawa lagu-lagu apa? Udah lagu itu Segitiga itu kan album keempat kalau nggak salah. Iya, iya habis Bumerang, Kontaminasi Otak, Disharmoni, iya Segitiga. Nah Segitiga itu konsepnya gara-gara kita tinggal satu rumah, tapi kita itu tiap hari dengerin Black Brothers, dengerin Deo Christie, band-band lama yang memang kita pasang. Di tahun itu Guns N' Roses ngeluarin Spaghetti Incident, Skid Row ngeluarin Beside Ourselves, tribute mereka sama band-band favoritnya. Waktu kita juga bisa bikin gini. Kita juga punya pahlawan musik yang kita dengar di Indonesia. Di Indonesia. Konsep ini kita bawa ke Lock. Lock nggak setuju sebetulnya, dia nggak mau. Wah ini aku harus bayar banyak ini. Iya kan, urusan sama pencipta lagu. Ini harus bayar. Jadi waktu itu kita dibagi tugas. Kita yang nyamperin pencipta lagunya, Lock yang bayar. Jadi di pencipta lagu itu kita ngobrol, minta izin pakai lagunya, harganya berapa, kita ngomong kalau yang ini mas ini minta sekian, mas ini gitu. Tapi awalnya dia nggak setuju. Itu banyak orang yang ngira itu konsepnya label, padahal itu konsep kita dari band sendiri. Dari band. Nah kenapa Segitiga? Segitiga itu bukan cawat kan mas? Apa? Bukan cawat kan? Mirip. Dibalik. Segitiga itu maksudnya begini, Bumerang, pencipta lagu dan pelukis. Wow. Jadi waktu itu album itu covernya lukisan. Kita kerjasama, ada pelukis waktu itu namanya Mas Dibyo. Terus kalau zaman dulu ada lirik lagu apa Mayadi itu kan ada lagu Berita Cuaca di album itu, ciptaan Gomblo. Biasanya kalau Berita Cuaca, ciptaan Gomblo, lirik lagu. Ini enggak, kita kasih Mas Dibyo, hasil aransemennya kita. Menurut Mas Dibyo, lukisannya apa? Jadi Mas Dibyo waktu itu nggambar, melukis 11 lukisan. 1 untuk cover sama 10 untuk ini, tiap-tiap lagu. Jadi tidak ada liriknya. Tidak ada liriknya. Liriknya diganti lukisan. Nah itu lama kan, Lock ngamuk-ngamuk terus. Apa nih? Namanya produser kan? Dia, aku nggak bisa jualan ini, kelamaan ya. Kita mesti nunggu Mas Dibyo, kita nggak bisa maksa, Mas harus selesai. Mana perlu orang lukis kan butuh waktu segala macam. Nah itu konsepnya berasal dari situ sebenarnya. Kita dengerin lagu-lagu Indonesia yang sebetulnya juga sangat luar biasa. Dan waktu kita wawancara di radio-radio album Segitiga, promo album Segitiga itu menarik nih, karena kita waktu itu masih zamannya wawancara radio menerima telepon. Ada yang ngomong, wah saya seneng sama lagunya Bumerang yang judulnya Berita Cuaca. Itu kesempatan buat kita. Ini bukan lagu kita. Iya, ngejelasin nih lagu. Ini lagunya Gomblo almarhum yang memang kita aransemen. Tapi bener mas, Ardi dulu zaman-zaman mainin lagu apa Kisah Seorang Pramuria tuh banyak teman-teman yang tahunya tuh lagu Bumerang. Iya banyak. Tapi itu akhirnya waktu wawancara itu kesempatan kita untuk menjelaskan bahwa kita itu punya pahlawan-pahlawan musik juga yang di tahun 70 yang rekaman susah, karyanya juga bagus-bagus. Iya kan? Mungkin karena pada zaman itu kan cover version jarang kali ya. Iya jadinya ketika ada yang ini, dia nih, gitu. Neraka Jahana, itu kan karya Mas Yanantono. Banyak yang ngomong, wah suka lu, bukan. Tapi itu kesempatan kita untuk menjelaskan ini pahlawan musik kita itu tahun segitu udah bikin musik bagus juga. Ya itu sebetulnya berdasar kita di rumah dengerin lagu-lagunya mereka. Terus Guns N' Roses ngeluarin yang lagu cover tribute band-band favorit mereka. Skid Row juga ngeluarin band seperti itu. Ya, wah kita juga bisa nih. Itu cuman waktu itu kita nggak bawain lagu Plus Plus karena kalau nggak salah tahun itu ada band namanya Junior yang anak David, terus almarhum Tepeng, ya kan, terus Rico, David Rico ya kalau nggak salah ya. Lupa sih aku nama-namanya, pokoknya David. Anak-anaknya itulah. Anak-anaknya ya. Tepeng itu kalau nggak salah bukan yang Scope kalau nggak salah. Scope. Itu. Nah, Junior ada, jadi kita akhirnya nggak milih Plus Plus. Karena udah ada penerusnya lah mereka. Gitu. Jadi kita cari yang lain. Kita main Kisah Seorang Pramuria, Black Brothers. Itu kan
Kalau nggak salah apa judul lagunya Black Brothers tuh, orang dulu kalau bikin lirik lagu kan Iya, luar biasa. terlalu pujangga banget gitu ya. Bahasanya pujangga banget. Tapi kalau buat aku keren gitu. Iya, keren. Ada lagunya Black Brothers tuh yang ini apa? Senja di Jayapura. Wah. Kalau dengerin lagunya kita nggak usah ke Jayapura, bisa bayang bagus banget ya Senja. Iya kan? Iya. Maksudnya orang dulu itu ke bawah bisa iya, kayak sama gitu. istilahnya. Iya kan? Dengerin lagunya God Bless yang Huma di atas bukit. Nah, Wah, bisa menggambarkan gitu ya. itu kan keren. Dituangin gitu ya. Iya. Apa? Menerjemahkan musiknya, liriknya itu kan keren banget maksudnya. Nah, kita punya ya itu album segitiga yang ya itu tadi sebetulnya banyak orang ngira itu konsepnya Lock Slebor, Padahal bukan. Waktu kita bawa konsep itu Lock malah nggak mau. Waduh, Ragu. Ya karena dia ini berarti aku harus bayar pencipta lagu. Ya iya harus bayar kan izin pakai. Iya. Gitu. Ya udah akhirnya itu jalan. Oke, kita ngobrol yuk.